Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopi dari Gunung Halu. Tar ya, dibuka dulu ininya tuh. Gunung Halu. Edisi Isnet. Oke, kita mulai dengan apa? Saya mau cerita tentang programming IoT. Siang ini saya ngajar di SBM tentang pemrograman IoT. Iya, anak-anak SBM, anak-anak bisnis, sekolah bisnis diajarin tentang IoT, pemrograman IoT. Tujuannya bukan membuat mereka menjadi programmer ya, bukan programmer IoT. Tapi supaya terpikirkan ide-ide bisnis yang berorientasi teknologi. Salah satunya mungkin IoT atau yang lain-lainnya. Jadi ini semacam pengenalan lah gitu ya tentang teknologi IoT-nya. Sebenarnya ini udah pertemuan keberapa ya? Nanti ini pertemuan ketiga kali ya. Nah hari ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pemrograman dengan sensor temperatur. Sensor temperatur itu namanya DHT, ada banyak macam-macamnya. Taruh saya tunjukkan sensor yang saya miliki. Ini, nah bentuknya kayak gini salah satunya. Jadi ada sensor bentuknya kayak gini ya. Fokus bisa nggak nih? Nggak bisa fokus. Kedekatan ya. Nah ini, wah kalau dekat dia malah nggak bisa, malah kabur ya. Jadi sebenarnya sensornya di dalam ya. Ini sensor DHT22, sensor temperatur dan humidity. Ini sensornya di dalam dikotakin gini tuh supaya sensornya mungkin nggak ketabrak ya, nggak kerusak, nggak kepegang atau gitu. Jadi ini sensornya nanti dipasang, nah ada pin-pinnya di belakang ini. Pin-pinnya kemudian disambungkan ke, ini kalau yang saya pakai ini ESP8266 versi yang WeMOS. WeMOS Mini ya, yang kecilnya WeMOS Mini ini yang kayak gini. Kalau dideketin kabur ya, berarti harus ada kamera yang bisa deketin. Ya, WeMOS Mini. Jadi ini saya sambungkan begini. Atau kalau sensor yang lain lagi juga ada sensor yang gede juga nih. Tapi ini sebenarnya hanya casingnya yang gede ya. Dalamnya sih sama juga sih dalamnya. Setahu saya dalamnya sama juga ya. Cuma ini di casingkan aja, dikasih gini ya supaya lebih mudah ya. Tapi ini speknya juga beda-beda ya. Ini DHT22 juga setahu saya. Yang warnanya putih biasanya DHT22, yang warnanya biru DHT11. DHT22 itu lebih akurat dan lebih cepat, lebih bagus ya prinsipnya dengan DHT11. DHT11 cuma harganya murah pisan ya, saya lupa. 10.000, 12.000, 15.000 ya. Kalau ini 20.000 rasanya. Atau kalau mau masih dalam bentuk breadboarding gini juga. Nah ini yang saya ajarin tuh kayak gini gitu ya. Jadi ini kalau ini Node MCU-nya dari Amica kalau nggak salah. Terus, nah itu ada sensornya itu ya, sensor DHT22-nya juga ya. Terus saya sambung-sambungkan ke breadboard seperti ini. Kalau tadi itu sudah menjadi satu ya, kalau ini di breadboard untuk prototyping ya, untuk nguji-nguji. Kemudian dari si Node MCU-nya ini disambungkan ke ke USB ke komputer sini. Nah di komputernya ini pakai program. Sebentar ya, saya ininya dulu ya. Saya coba share programnya ya. Sebentar. Nah ini programnya seperti ini ya. Ini mungkin kelihatan ya, udah kelihatan ya. Mungkin fontnya kelihatan kurang gede. Gede ya, udah gede lah ya. Nah, jadi kalau saya edit, saya pakai VI editnya ya. Nah ini intinya tuh saya mengeset dia DHT-nya tuh disambungkan kepada pin berapa. Nanti ini tergantung kita menyambungkannya ya. Nah ini kita mau pakai DHT11 atau DHT22 ya, dan macam-macam. Kemudian kita initialize ya. Ini nanti ini untuk sebenarnya yang serial ini tuh untuk ngeprint ke layar. Kalau DHT begin ini untuk menginitialize si DHT-nya. Kemudian nah ini ya. Kita di delay ini untuk nunggu supaya dia, soalnya gini, kalau dia mengambil data itu dia sebetulnya nunggu dulu ya,
nanti dia harus membaca data. Kemudian ini DHT read humidity ya, masukin ke variabel yang namanya H, floating point. Ini maksudnya bilangan real. Saya baca humidity-nya. Kemudian T ini temperatur dalam Celsius. Kalau ini mau Fahrenheit juga bisa kita ini ya pakai F, tapi temperatur kalau is Fahrenheit-nya true, kalau dalamnya itu true itu langsung Fahrenheit ya. Nah, kemudian kita lihat dulu nih ya. Jadi itu kita lihat kalau H, T atau F-nya itu gagal ya, gagal maksudnya nggak bisa baca. Dia akan baca bilang fail to read from DHT sensor gitu ya. Kemudian kita lihat sebetulnya heat index-nya ya. Kalau heat index ini nanti kita lihat lah heat index itu apa ya. Terus ini Celsius ini ya. Nanti kita lihat lah ya. Jadi kalau kita lihat, kita printkan nanti di layar humidity, temperatur dalam Celsius, kemudian dalam Fahrenheit, terus heat index ya dalam Celsius dan Fahrenheit. Jadi kita cobain ya. Kita compile. Saya pakai platform I/O ya. Jadi ini platform I/O saya compile tadi ya. Kemudian dia ngupload. Jadi ngupload cepat ya tadi ya. Ini karena pakai platform I/O, compile, upload ke komputernya, maaf ke ininya. Terus kemudian kita lihat, kita monitor ya DHT testing. Failed. Ini kayaknya kabelnya suka lepas. Kok failed? Ini kadang-kadang kabelnya. Berarti saya harus cek dulu ini kenapa fail. Sebentar. Nah, sekarang sudah jalan lagi. Tadi kurang nansleb ini sensornya. Jadi kalau kita lihat itu ya dia bilang humidity-nya 86%. Oh tadi karena pegangan tangan ya. Temperaturnya panas juga ya sekarang ya 29,1 kalau bilang Celsius dalam Fahrenheit 84,38. Heat index-nya ini saya nggak tahu heat index apa ya. Nanti kita lihat ya ada rumusnya sana. Gitu ya. Jadi inilah contoh ya. Jadi itu running dari sini nih. Tes ya kalau dia lagi baca tuh nanti ada blink-blinknya tuh lagi baca blink gitu ya gitu. Jadi inilah contoh jadi contoh IoT programming gitu ya, nanti saya ajarin itu. Terus kemudian nanti ini datanya ini kan sekarang ditampilkan di layar ya, nanti bisa kita program apakah datanya itu mau kita baca secara programming. Nanti kita lihat ya gimana cara baca data ini secara programming. Ayo. Terus kemudian nanti bisa juga kita lemparkan ini ke web ya. Gitu ya. Tapi itu berikutnya lagi. Kita berhenti dulu. Saya mau ngulik-ngulik dulu. Nanti kita sambung lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.